Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita arti, terima kasih sudah kembali bersama kami. Di video ini, kami ingin mengajak kalian menyimak sebuah kisah tentang pengkhianatan yang paling menyakitkan. Tentang luka yang datang bukan dari orang asing, tetapi dari orang yang paling dipercaya. Kisah ini tentang Rina, Andi, dan Sari. Rina dan Andi menikah setelah menjalin hubungan selama 3 tahun. Mereka hidup sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu tak besar, namun penuh tawa dan harapan. Setiap pagi, Rina bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan untuk suaminya, menyetrika kemeja Andi, lalu mengantarnya sampai depan pintu. "Doain aku ya sayang," kata Andi sambil menggenggam tangan Rina. "Iya mas, hati-hati di jalan," jawab Rina dengan senyum penuh cinta. Rina merasa dirinya adalah perempuan paling bahagia di dunia. Ia percaya pada suaminya sepenuh hati. Ia percaya bahwa cintanya aman di tangan Andi. Rina juga memiliki seorang sahabat sejak SMA bernama Sahri. Mereka tumbuh bersama, berbagi cerita, berbagi mimpi, dan saling menguatkan. Saat Rina menikah, Sari menjadi bridesmaid-nya. Ia menangis bahagia melihat sahabatnya menemukan cinta sejati. Sari sering datang ke rumah Rina. Mereka memasak bersama, tertawa bersama, dan bercerita hingga larut malam. Rina tak pernah menyangka, dua orang yang paling ia percaya justru akan menjadi sumber luka terdalam dalam hidupnya. Semuanya mulai berubah saat Andi mulai sering pulang malam. Awalnya Rina tak curiga. "Lembur lagi mas?" "Iya, proyek lagi banyak," jawab Andi. Namun lama-lama lembur itu menjadi terlalu sering. Andi pulang larut hampir setiap hari. Telepon genggamnya selalu dibawa ke kamar mandi. Pesan-pesannya mulai disembunyikan. Jika Rina bertanya, Andi selalu menjawab dengan nada kesal. "Kamu nggak percaya sama aku?" Rina hanya tersenyum. Ia memilih percaya. Ia tak tahu, badai sedang mendekat. Suatu hari, Rina bertemu Sari di sebuah kafe. Sari tampak berbeda. Lebih rapi, lebih wangi, lebih sering tersenyum sendiri. "Aku lagi dekat sama seseorang," kata Sari. Rina tersenyum bahagia. "Siapa? Kok nggak cerita-cerita?" Sari menggeleng. "Nanti saja, belum siap." Rina tak memaksa. Ia tak tahu, pria itu adalah suaminya sendiri. Hari demi hari, Rina mulai merasa ada yang berubah. Andi semakin jauh. Jika dulu ia selalu memeluk Rina sebelum tidur, kini ia lebih sering membelakangi. Jika dulu ia suka bercerita tentang pekerjaannya, kini ia lebih banyak diam. Suatu malam saat Andi tertidur, ponselnya bergetar. Rina tak berniat mengintip. Namun layar ponsel menyala. Nama yang muncul membuat jantung Rina berhenti berdetak. Sari. Love. Tangannya gemetar. Dengan hati berdebar, Rina membuka pesan itu. "Sayang, aku kangen. Kapan kita ketemu lagi?" Air mata Rina langsung jatuh. Ia membuka chat itu. Dan dunia Rina runtuh seketika. Ratusan pesan mesra, foto-foto berdua, panggilan sayang, janji-janji. Semua antara suaminya dan sahabatnya sendiri. Rina menutup mulutnya agar tak berteriak. Dadanya sesak. Ia menatap Andi yang tertidur lelap di sampingnya. Orang yang selama ini ia cintai. Orang yang ia percaya. Malam itu Rina tidak tidur. Ia duduk di sudut kamar, menangis dalam diam. Pagi harinya, Andi bersikap seperti biasa. "Mas, berangkat dulu ya." Ia mencium kening Rina. Rina hanya menatap kosong. Di kantor, Rina tak bisa bekerja. Pikirannya penuh dengan pesan-pesan itu.
Ia ingin mendengar pengakuan dari mulut mereka sendiri. Sore itu, Rina berpura-pura pulang terlambat. Ia mengikuti Andi dari kantor. Andi pergi ke sebuah restoran. Rina mengikutinya dari jauh. Dan di sanalah ia melihat semuanya. Andi duduk berhadapan dengan Sari. Mereka tertawa. Mereka saling menggenggam tangan. Andi mengelus rambut Sari. Rina merasa lututnya lemas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin masuk dan memaki mereka. Namun kakinya tak mampu melangkah. Malam itu, Rina menunggu Andi pulang. Saat Andi masuk ke rumah, Rina berdiri di ruang tamu. "Mas, kita bicara." Rina mengangkat ponsel. "Tolong, jelaskan ini." Andi terdiam. Wajahnya pucat. "Sejak kapan?" tanya Rina dengan suara bergetar. 3 bulan, jawab Andi lirih. Rina tertawa pahit. 3 bulan aku hidup dibohongi. Tangisnya pecah. Keesokan harinya, Rina menemui Sari. Saat pintu dibuka, Sari terkejut. "Rina?" Rina menamparnya. "Kenapa kamu tega?" Sari menangis. "Aku jatuh cinta. Dengan suamiku?" Rina pergi dengan tubuh gemetar. Ia kehilangan suami. Ia kehilangan sahabat. Ia kehilangan dunia yang ia bangun dengan cinta. Hari demi hari, Rina hidup dalam luka. Andi berkali-kali memohon maaf. Ia berjanji memutuskan hubungan dengan Sari. Namun, kepercayaan telah hancur. Suatu malam, Rina berdoa, "Ya Allah, jika dia bukan jodohku, kuatkan aku melepaskannya." Beberapa hari kemudian, Rina berkata pada Andi, "Aku ingin berpisah." Andi menangis. "Aku menyesal." Namun, penyesalan datang terlambat. Rina kembali ke rumah orang tuanya. Ia memulai hidup baru. Dengan luka, dengan air mata, namun dengan keberanian. Sahabat cerita arti, pengkhianatan adalah luka yang sulit sembuh. Namun, hidup harus terus berjalan. Jangan biarkan kesalahan orang lain menghancurkan masa depanmu, karena kamu berhak bahagia. Ambil hikmahnya sebelum kepercayaan itu hancur untuk selamanya.